Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Lutfi Nawarudin dengan NPM 252201018 dari Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan dan menggambar sel peradangan dua. Alat yang saya gunakan yaitu buku gambar, pensil warna, penghapus, dan pensil. Remember when we would stay out too late? We were young, having fun, made mistakes. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Yeah. All the things we just think of and say. Never wrong, always right, not afraid. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about it. Untuk yang pertama ada tahap cedera jaringan atau tissue injury. Proses peradangan dimulai ketika kulit mengalami luka akibat tertusuk jarum atau pin. Luka tersebut menyebabkan kerusakan sel-sel epitel kulit dan jaringan di bawahnya. Melalui luka tersebut, bakteri dapat masuk ke dalam tubuh. Kerusakan sel ini memicu pelepasan zat kimia yang disebut mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin, dan sitokin. Zat kimia ini berfungsi sebagai sinyal bahaya yang memberitahu sistem imun bahwa telah terjadi cedera atau infeksi. Sinyal kimia tersebut juga berperan dalam mengaktifkan respon pertahanan tubuh dengan menarik sel-sel imun menuju lokasi luka. Yang kedua ada tahap pelebaran dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Setelah mediator inflamasi dilepaskan, terjadi perubahan pada pembuluh darah di sekitar area luka. Histamin menyebabkan pembuluh darah melebar vasodilatasi sehingga aliran darah ke area tersebut meningkat. Peningkatan aliran darah inilah yang menyebabkan tanda kemerahan atau rubor dan rasa hangat atau kalor pada daerah yang mengalami peradangan. Selain itu, dinding pembuluh darah menjadi lebih permeabel atau lebih mudah ditembus. Akibatnya, cairan plasma dan sel-sel darah putih keluar dari pembuluh darah menuju jaringan yang terluka. Keluar cairan ini menyebabkan pembengkakan tumor. Proses keluar sel darah putih dari pembuluh darah ke jaringan disebut diapedesis, sedangkan pergerakan sel imun menuju sumber infeksi karena tertarik sinyal kimia disebut kemotaksis. Yang ketiga, tahap fagositosis. Pada tahap ini, sel darah putih seperti neutrofil dan makrofag telah mencapai lokasi luka.
Neutrofil biasanya datang lebih dahulu sebagai garis pertahanan pertama, kemudian diikuti oleh makrofag. Kedua jenis sel ini berfungsi sebagai fagosit, yaitu sel yang mampu melakukan fagositosis. Fagositosis adalah proses menelan dan menghancurkan bakteri serta sisa-sisa sel yang rusak. Bakteri yang masuk akan dikelilingi oleh sel fagosit, kemudian dimasukkan ke dalam sel dan dihancurkan oleh enzim di dalam lisosom. Selain membunuh bakteri, makrofag juga membersihkan jaringan mati dan membantu mengatur proses penyembuhan. Setelah bakteri berhasil dihancurkan dan jaringan dibersihkan, respon peradangan akan berangsur-angsur menurun. Sel-sel tubuh mulai memperbaiki jaringan yang rusak dan luka secara perlahan akan sembuh. Cukup sekian video dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.